Memprihatinkan. Itulah kata yang cocok untuk sarana olahraga lapangan Karebosi. Lapangan yang pernah menjadi primadona bagi warga Makassar ini kini mulai ditinggalkan. Salah satu pemicunya tidak terurusnya lapangan yang menjadi saksi sejarah Kota Makassar di masa lampau. Sebagai aset yang memiliki nilai historis yang tinggi, Karebosi membutuhkan sentuhan tangan pemerintah. Inilah selebes eksklusif pekan ini, menanti revitalisasi lapangan Karebosi. Lapangan yang menjadi salah satu ikon Kota Makassar ini lokasinya berada di pusat Kota Makassar. Tepatnya di Jalan Ahmad Yani, lapangan ini memiliki luas sekitar 11,29 hektar atau setara 112,900 meter persegi. Namun, kondisinya kini kurang elok. Rumput di lapangan yang biasa digunakan untuk olahraga sepak bola terlihat pelak. Tidak sebuah bagian lapangan tertutupi oleh rumput. Beberapa gawang juga tampak robek pada bagian jala dan berkarat di bagian mistar. Meski begitu, anak-anak tetap menggunakan sebagai tempat bermain bola. Selain lapangan, Karebosi juga dilengkapi jogging track dan sejumlah arena bermain anak. Namun jogging track terlihat berlumut di beberapa sisi dan arena bermain juga terlihat berkarat. Oleh masyarakat dan pemerintah Kota Makassar, Karebosi menjadi salah satu identitas kota yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga dan kegiatan lainnya. Ya, memang kondisi keadaan lapangan ini sudah tidak layak kita pakai latihan, gitu. Jadi memang ini lapangan perlu dibenahi kembali. Dan kalau memang kita mau bagus lapangan ini harus dirawat betul dan dijaga, dan perlu ada istirahat karena ini sekarang lapangan boleh dikata setiap hari dipakai, pagi, sore, malam, hujan pun turun dipakai saja gitu. Karebosi sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari identitas masyarakat Makassar. Lantas, sebagian besar masyarakat menginginkan agar ada pembenahan. Masyarakat menilai kurangnya perhatian pemerintah membuat lapangan Karebosi menjadi semrawut. Maunya ini lebih diperhatikan oleh pemerintah karena lapangan bersejarah. Sudah lama melahirkan banyak pemain sepak bola. Hanya memang ini beberapa tahun ini banyak kekurangan, termasuk dari fasilitas. Kayak air penyiraman itu kurang. Dengan mungkin juga ada beberapa hal yang mau ditambahkan. Kayak sistem pengaturan di sini lebih baik lagi. Tidak sembarang yang bisa masuk untuk memakai Karebosi. Ya kalau dibilang bisa kecewa karena ya berdebu sama rumput sedikit karena ini kan ceritanya pertandingan resmi antara wali kota kan yang mendirikan. Seharusnya kita sebagai Pemprov bisa memaksimalkan lapangan untuk bagi anak muda, karena kami sebagai anak muda ingin lapangan utuh atau yang berkualitas. Kondisi lapangan sekarang ini ada tiga lapangan 1 dan lapangan 3. Jadi kondisi lapangan saat ini merasa kurang bagus lah, karena rata-rata tidak ada rumputnya. Jadi penuh dengan debu. Jadi anak-anak latihan ini banyak yang latihan, jadi kondisi kesehatannya terganggu dengan kondisi lapangan yang tidak mempunyai rumput. Jadi semoga saja pemerintah kota bisa merubah lapangan ini dan menanam rumput supaya situasi lapangan ini makin hari makin baik. Kini, lapangan Karebosi diusulkan untuk direvitalisasi. Pemerintah Kota Makassar lantas mengamunisi usulan itu. Wali Kota Makassar Dani Pomanto mengatakan pihaknya secepatnya akan melakukan revitalisasi lapangan Karebosi dengan pemasangan rumput sintetis, anggarannya 15 miliar rupiah. Perencanaan tender akan dilakukan secepatnya. Ia menargetkan tahun ini dapat dirampungkan.
Penggunaan lapangan Karebosi nantinya akan digratiskan. Tidak ada pembayaran bagi tim yang ingin menggunakan lapangan Karebosi, asalkan tim sudah melakukan pendaftaran kepada pembina olahraga. Pemerintah kota mengambil sikap untuk membuat program revitalisasi Karebosi. Bersamaan juga direvitalisasi Kandrerong, karena Karebosi itu tidak lepas dari pariwisata, tidak lepas dari kuliner, tidak lepas dari olahraga. Maka kalau tidak salah, nanti tanya teknisnya di Kadispora, kita mengalokasikan 15 miliar untuk renovasi Karebosi. Makassar sejak dulu dikenal sebagai salah satu daerah pencetak pemain sepak bola handal tanah air. Hal itu dibuktikan dengan hadirnya klub sepak bola papan atas PSM Makassar. Hal itu tentu tidak lepas dari peran Karebosi sebagai arena latihan. Pengamat sepak bola Hasim mengatakan, lapangan Karebosi telah banyak melahirkan pemain-pemain profesional. Dengan adanya wacana revitalisasi dari pemerintah Kota Makassar, dinilai akan menjadi angin segar bagi warga Makassar. Hasim berharap warga Kota Makassar dapat dimanjakan dengan hadirnya lapangan yang ideal. Alhamdulillah, dengan adanya niat dari Bapak Wali Kota dan Formatkop, saya melihat beberapa kemarin statement bahwa akan ada revitalisasi di Karebosi. Ini tentu sangat menggembirakan, khusus untuk warga Kota Makassar. Kalau itu betul-betul diadakan nantinya, saya tidak bisa bayangkan akan banyak nanti pemain-pemain yang profesional yang nantinya akan menunjukkan skill yang dimiliki dan akan melahirkan beberapa pelatih-pelatih profesional nantinya lewat daripada aksi-aksi yang dihasilkan oleh pemain-pemain. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, Andi Patiware, menegaskan pihaknya memprioritaskan revitalisasi lapangan Karebosi sejak tahun lalu. Revitalisasi menjadi program strategis karena adanya masukan dari beberapa masyarakat Kota Makassar. Anggaran perbaikan lapangan Karebosi berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah sebesar 15 miliar rupiah. Revitalisasi dilakukan untuk memperbaiki sarana dan prasarana agar masyarakat Kota Makassar dapat mempergunakan lapangan Karebosi untuk berolahraga serta aktivitas lainnya. Tak hanya pembenahan lapangan, Pemkot juga bakal mengupayakan untuk membuat sport center. Revitalisasi Karebosi itu menjadi fokus utama, salah satu fokus utama pemerintah Kota Makassar di tahun ini, karena sudah menjadi program strategis daripada pemerintah Kota Makassar. Adapun dengan anggarannya, pemerintah Kota Makassar itu menyiapkan anggaran itu sebesar kurang lebih 15 M. Itu sudah termasuk daripada perencanaan serta pengawasannya. Untuk titik-titik yang akan direvitalisasi secara total, mungkin gambarannya di Karebosi itu ada 8 lapangan sintetis, ya, dan 1 lapangan yang mungkin untuk ukuran sepak bola. Nanti juga di situ akan diperbaiki sarana dan prasarananya biar masyarakat yang akan mempergunakan itu nyaman, nyaman berolahraga, terus nyaman dalam beraktivitas di lingkungan Karebosi. Revitalisasi lapangan Karebosi merupakan bagian dari program restorasi kota yang dipaparkan Wali Kota Dani Pomanto saat refleksi akhir tahun 2021 lalu. Sebagai ikon kota dan saksi sejarah masa lampau, sudah selayaknya Karebosi mendapat sentuhan tangan pemerintah dengan menambah fasilitas olahraga yang lebih memadai dan fasilitas yang rusak diperbaiki. Tentu kita semua berharap rencana ini tidak hanya sebatas angan-angan pemerintah saja, tapi dapat realisasi.
Rencana revitalisasi lapangan Karibosi telah digembor-gemborkan oleh pemerintah Kota Makassar. Hanya saja, rencana itu belum diketahui oleh anggota DPRD Makassar dari Komisi B, Andi Hadi Ibrahim Baso. Andi Hadi mengatakan dirinya belum mendengar mengenai rencana revitalisasi Karibosi dari pemerintah Kota Makassar. Namun ia mengetahuinya dari pemberitaan media. Bahkan, menurut Hadi, hingga saat ini alokasi anggaran untuk revitalisasi lapangan Karibosi yang disampaikan pemerintah Kota Makassar melalui media massa belum dibahas di DPRD, baik di level komisi maupun di badan anggaran. Ya, belum ada yang kami dengar, utamanya kami di Komisi B. Ya, tentang hal itu kami bahas di komisi belum ada. Ya, untuk revitalisasi daripada lapangan ya Karibosi. Tetapi kalau misalnya ini masukan dari pemerintah, tentu nantinya juga akan menjadi pembicaraan di DPRD Kota Makassar, dan tentu pembahasan masalah anggarannya ini harus lewat dengan Banggar DPRD Kota Makassar. Menyikapi komentar Andi Hadi Ibrahim Baso perihal revitalisasi lapangan Karibosi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Makassar Andi Patiware membantah jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar tidak mengetahui adanya anggaran 15 miliar untuk perbaikan lapangan Karibosi. Menurutnya, penetapan anggaran sudah ada dalam tahap rencana kerja dan anggaran atau RKA yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Andi Patiware lantas menyebut seharusnya pihak DPRD sudah mengetahui rencana tersebut. Pasalnya, pengambilan keputusan telah disepakati antara legislatif dan eksekutif melalui paripurna. Sebelumnya, anggaran perbaikan lapangan Karibosi berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD sebesar 15 miliar rupiah. Ini penganggaran sekarang kan sudah dalam tahap RKA. Ya, RKA itu rencana kerja dan anggaran nanti juga akan dibuatkan dituangkan dalam DPA. Di dalam DPR itu sesuai dengan laporan daripada bagian keuangan kami, bahwasanya itu sudah ada dituangkan untuk kegiatan rehab total Karibosi. Ternyata ketidaktahuan anggota Komisi D DPRD Makassar Andi Hadi Ibrahim Baso terkait rencana revitalisasi lapangan Karibosi hanya karena miskomunikasi. Pasalnya, DPRD Kota Makassar nyatanya telah membahas rencana revitalisasi Karibosi bersama Dispora Makassar sejak tahun lalu. Hal itu diakui oleh legislator fraksi PDIP Perjuangan dari Komisi D Al-Hidayat Samsu. Pembahasan itu dilakukan melalui rapat Komisi D yang kemungkinan dilanjutkan ke rapat Badan Anggaran atau Banggar DPRD Makassar. Al-Hidayat menegaskan Komisi D mendukung revitalisasi Karibosi yang dianggarkan sekitar 15 miliar rupiah. Menurutnya, upaya untuk menjadikan Karibosi sebagai sentral destinasi wisata, baik olahraga maupun rekreasi, adalah hal yang positif. Asalkan rencana itu untuk kepentingan rakyat dan berbasis pelayanan, serta memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Tahun lalu kita telah rapat bersama PLT Dispora, yaitu dalam hal ini Juni yang kita biasa panggil beliau sebagai PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Kita sudah paham bagaimana perencanaan Karibosi ke depannya. Dalam 3 lapangan sepak bola, kita akan menghadirkan 6 lapangan sepak bola. Dan ada beberapa bagaimana masyarakat akan menikmati, mendukung, kami di Komisi D mendukung anggaran sekitar 15 atau 18 miliar terkait dengan pembangunan Karibosi. Kita tidak hanya ingin masyarakat kemudian hanya berolahraga, tapi kemudian juga hadir berrekreasi di sana. Karena kita tahu hanya yang bisa berolahraga hanya jogging, sepak bola, dan kami akan hadirkan di sana seluruh dan beberapa bidang olahraga di sana. Usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Rafika Mustaqimah Wardah bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda.
Tetap patuhi protokol kesehatan dan mari segera melakukan vaksinasi COVID-19.